Kerajaan akan berada di tangan kaumnya hingga hari pembalasan kiamat. Raja menukas, apakah hari pembalasan itu? Syekh menjawab, hari di mana para pemimpin mendapatkan balasan dan dipanggil dengan panggilan-panggilan dari langit yang didengar oleh makhluk hidup dan yang telah mati. Manusia saat itu dikumpulkan di satu tempat yang telah ditetapkan di mana orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan dan kebaikan. Rabiah berkata, apakah yang engkau katakan itu benar adanya? Syekh menjawab, ya, demi Tuhan langit dan bumi dan pengangkatan dan perendahan yang ada di antara keduanya. Sesungguhnya apa yang katakan ada benar adanya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ibnu Hisham berkata, am dalam bahasa Himyar berarti syak ragu. Abu Amr berkata, am artinya batil. Apa yang dikatakan oleh dua orang tersebut begitu membekas di hati Rabiah bin Nasr. Maka dia segera mempersiapkan anak-anaknya dan kaum kerabatnya untuk berangkat ke Irak demi kemaslahatan mereka dengan mengirim surat kepada Raja Persia yang bernama Sabur bin Hurazats, dan mereka ditempatkan di Hira. Di antara anak-anak Rabiah bin Nasr yang tersisa adalah Nu'man bin Munzir, dia bernasab Yaman. Nasab mereka adalah sebagai berikut, Nu'man bin Munzir bin Nu'man bin Munzir bin Amr bin Adi bin Rabiah bin Nasr, sang raja tadi. Ibnu Hisham berkata, Nu'man adalah anak dari Munzir bin Munzir, sebagaimana berita yang sampai pada saya dari Khalaf al-Ahmar. Penguasaan Abu Karib Tuban Asad atas kerajaan Yaman dan ekspedisinya ke Madinah. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Rabiah bin Nasr meninggal dunia seluruh kerajaan Yaman kembali ke pangkuan Hasan bin Tuban Asad Abu Karib. Tuban adalah raja terakhir dari Tuba. Dia adalah Hasan bin Tuban bin Asad, bin Abi Karib bin Kuli bin Zaid. Zaid adalah Tuba pertama, bin Amr Zul Azhar bin Abrahah Zilmanar bin Al-Risi. Ibnu Hisham berkata bahwa namanya adalah Ar-Raisi. Ibnu Ishaq berkata, bin Adi bin Saifi bin Sabah, Al-Ashgar bin Ka'ab, Kaf al-Zulem, bin Zaid bin Sa'al bin Amr bin Qais bin Muawiyah bin Jusyam bin Wail bin Al-Gos bin Katan bin Arif bin Zuhair bin Aiman bin Al-Humaisi, Al-Aranjaj, Himyar bin Sabah, Al-Akbar bin Yarub bin Yasjub bin Kahtan. Ibnu Hisham berkata, Yasjub bin Yarub bin Kahtan. Ibnu Ishaq berkata, Tuban bin Asad Abu Karib inilah orang yang datang ke Madinah dan membawa lari dua orang rabi Yahudi ke Yaman. Dia pula lah yang memakmurkan, inilah yang disebutkan dalam sebuah syair tentang dirinya. Andaiku memiliki keberuntungan nasib laksana Abu Karib kebaikannya menutup kejahatannya. Ibnu Ishaq berkata, tatkala dia datang dari timur melintasi Madinah dia tidak melakukan kekerasan pada penduduknya di awal perjalanannya. Namun demikian dia meninggalkan salah seorang anaknya di sana yang ternyata kemudian dibunuh oleh penduduk Madinah dengan keji. Maka datang kembali dengan tujuan utama untuk memporak-porandakan Madinah dan membasmi habis penduduknya, menebang pohon-pohon kurma. Maka kabilah Al-Ansar pun berkumpul di bawah kepemimpinan Amr bin Taliyah saudara dari Bani Najjar dan salah seorang dari Bani Amr bin Mabzul. Nama asli Mabzul adalah Amir bin Malik bin Najjar. Sedangkan nama asli Najjar adalah Taimullah bin Sakabah bin Amr bin Hasraj bin Haritsah bin Salabah bin Amr bin Amir. Ibnu Hisham berkata, Amr bin Taloh ialah Amr bin Muawiyah bin Amr bin Malik bin Najjar, sedangkan Taloh adalah ibunya. Taloh ada anak perempuan Amir bin Zuraik bin Abdi Harits bin Malik bin Gad bin Jusyam bin Hasraj. Ibnu Ishaq berkata, ada seorang lelaki dari Bani Adi yang bernama Ahmar melakukan tindakan melampaui batas kepada seorang lelaki dari sahabat-sahabat Tuba tatkala mereka berdiam di tempat itu. Dia pun dibunuh. Sebabnya adalah karena dia didapatkan pada tandan kurma dan memotongnya. Anhar menusuknya dengan sabitnya dan membuatnya meninggal seketika itu juga. Dan dia berkata, sesungguhnya kurma itu milik orang yang mengolahnya. Peristiwa ini semakin membuat Tuba semakin geram pada mereka sehingga kemudian menimbulkan peperangan. Orang-orang Ansar menekankan bahwa mereka akan bertempur melawan Tuba, di siang hari namun di malam hari mereka tetap dijadikan sebagai tamu terhormat. Sikap yang demikian membuat Tuba, mengagumi mereka seraya berkata, sesungguhnya bangsa kami adalah bangsa yang terhormat. Tatkala Tuba sibuk berperang melawan mereka tiba-tiba datanglah dua orang pendeta, rahib Yahudi Bani Quraizah menemuinya. Quraizah dan An-Nadir dan An-Najam dan Amr tak lain adalah Hadal yang merupakan anak keturunan Hasraj bin Sari bin Tawamani bin Sab bin Al-Yasa, bin Sa'ad bin Lawi bin Khair bin Najam bin Tanhuma bin Azar bin Uzra bin Harun bin Imran bin Yasar bin Kahits bin Lawai bin Yakub. Yakub adalah Israel bin Ishak bin Ibrahim Khalilur Rahman, Sallallahu alaihim. Dua orang pendeta itu adalah seorang yang sangat mumpuni dalam keilmuannya. Tatkala keduanya mendengar Tuba akan menghancurkan Madinah dan penduduknya maka keduanya berkata, wahai raja, janganlah engkau lakukan itu.
Karena sesungguhnya jika engkau tidak menyukainya dan tetap memaksakan kecuali apa yang engkau kehendaki maka pasti ada yang memberikan perlindungan padanya dan kami khawatir siksaan segera datang menimpamu. Mendengar ucapan kedua pendeta Yahudi itu Tuba berkata, kenapa demikian? Keduanya berkata, karena Madinah ini akan menjadi tempat hijrah seorang nabi yang muncul dari tanah haram dari kalangan Quraisy di akhir zaman. Dia akan menjadi negeri tempat tinggalnya. Mendengar ucapan kedua pendeta ini Tuba membatalkan rencananya. Dan dia berpendapat bahwa keduanya memiliki ilmu yang luas. Dia sangat kagum terhadap apa yang didengarnya dari keduanya. Maka dia pun segera meninggalkan Madinah dan dia pun memeluk agama kedua pendeta Yahudi itu. Khalid bin Abdul Uzza bin Ghaziah bin Amr bin Abdu Auf bin Gun bin Malik bin Najjar dengan berucap membanggakan, Amr bin Talah dalam sebuah syair berikut. Apakah dia telah bangkit atau dia telah menahan kemaluannya atau dia telah melepas gairah kenikmatan biologisnya? Atau ingatkan kau akan masa mudamu lalu kenangan apakah yang masih melekat dari masa muda dan masa itu sesungguhnya dia adalah perang yang berkobar. Yang memberikan pengalaman baginya maka tanyakanlah pada Imran dan Asad jika dia datang menyongsong musuh bersama dengan tibanya pagi Abu Karib dengan pasukan yang besar. Memakai pakaian dengan bau yang tajam. Mereka berkata, siapakah yang kita serbu Bani Auf ataukah Najjar? Target sasaran kita adalah Bani Najjar, mereka membunuh tentara kita maka kita wajib membalas dendam. Mereka pun berperang dengan menghunus pedang mereka, kilatan mereka laksana awan yang mencurahkan hujan. Di tengah mereka ada Amr bin Taloh, semoga Tuhan memanjangkan umurnya di tengah kaumnya. Pemimpin yang mengungguli raja-raja barang siapa yang membidik Amr dia tidak akan punya daya. Orang-orang suku Ansar yang berada di kawasan itu berkeyakinan bahwa kegeraman Tuba adalah untuk menyerang desa di mana orang-orang Yahudi berada di antara mereka. Dia hanya menginginkan menghancurkan mereka lalu mereka cegah melakukan pembantaian hingga akhirnya dia pulang. Oleh sebab itulah dia berkata dalam syairnya, kegeraman atas dua kabilah yang tinggal di Yasrib lebih pantas bagi mereka dapatkan siksa hari yang merusak. Ibnu Hisham berkata, syair yang ada di bait ini adalah syair yang dibikin-bikin. Karena melarang untuk mengakui keabsahannya. Ibnu Ishaq berkata, Tuba dan kaumnya adalah para penyembah berhala, maka dia segera menuju ke Mekah saat perjalanan pulang menuju Yaman. Tatkala dia berada di antara Usfan dan Amaj datanglah sekelompok orang dari keturunan Huzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at. Mereka berkata padanya, wahai raja, maukah Tuhan kami tunjukkan pada sebuah baitul mal kas negara, yang ditinggalkan raja-raja sebelum ini. Di dalamnya ada mutiara, topas, rubi, emas dan perak. Tuba menjawab, tentu saja. Mereka berkata, sebuah rumah di Mekah yang disembah oleh penduduknya dan mereka melakukan salat di tempat itu. Orang-orang Huzail melakukan ini semua untuk membinasakannya karena mereka tahu bahwa siapapun yang bermaksud jahat dari raja-raja maka dia pasti celaka. Tatkala dia yakin atas apa yang dikatakan oleh mereka dia memutus utusannya untuk menemui dua orang pendeta Yahudi dan dia pun menanyakan tentang masalah ini kepada keduanya. Kedua pendeta itu berkata, orang-orang itu tidak menginginkan apapun kecuali kehancuran Tuhan dan pasukan Tuhan. Saya tidak tahu ada satu rumah pun di dunia yang Allah jadikan untuk dirinya selain rumah itu, Baitullah. Jika Tuhan lakukan apa yang mereka katakan Tuhan dan orang-orang yang bersama Tuhan akan binasa. Tuba berkata, lalu apa yang mesti saya perbuat saat saya datang ke tempat itu? Pendeta itu menjawab, lakukan apa dilakukan oleh orang-orang setempat. Tuhan melakukan tawaf, mengagungkannya dan menghormatinya. Cukurlah rambut Tuhan, rendahkan diri hingga Tuhan keluar darinya. Tuba berkata, kenapa engkau berdua tidak juga mengunjunginya? Mereka berkata, ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya dia adalah rumah leluhur kami Ibrahim, dan sesungguhnya dia adalah sebagaimana yang telah kami beritahukan padamu. Namun ada penghalang antara dia karena mereka memancangkan berhala-berhala di sekitarnya dan aliran darah yang mereka tumpahkan di sana. Mereka adalah najis dan ahli syirik. Atau sebagaimana keduanya katakan padanya. Maka dia pun mengerti nasihatnya dan kejujuran ucapannya. Dia pun mendekati suku Huzail kemudian memotong tangan dan kaki mereka, lalu dia beranjak menuju Mekah. Setibanya di sana dia melakukan tawaf, menyembelih kurban, mencukur rambut, dan tinggal di Mekah selama 6 hari, sebagaimana disebutkan. Dia berkurban binatang untuk manusia memberikan makan penduduknya, memberi mereka minuman dari madu. Dalam tidurnya dia bermimpi menyelubungkan kiswah kain penutup Baitul Haram. Maka dia pun menyelubunginya dengan cabang-cabang kurma yang dirangkai.
Kemudian dia diperlihatkan mimpi dalam tidurnya untuk menyelubungi Ka'bah itu dengan selubung yang lebih baik, maka dia pun menyelubunginya dengan kain ma'afir, jenis kain asal Yaman pada mimpinya yang ketika dia melihat dia diperintahkan untuk menutupinya dengan yang lebih bagus lagi. Maka dia pun menyelubunginya dengan mola, dan wasail, kain terbaik berasal dari Yaman. Dengan demikian, menurut anggapan mereka, Tuba adalah orang pertama yang menutupi Ka'bah dengan kain dan mewasiatkan pada gubernurnya untuk melakukan hal yang sama. Dan mewanti-wanti mereka agar tidak ada darah, tidak pula bangkai, tidak pula ada darah haid di sana. Kemudian dia membuat pintu dan kunci Ka'bah. Subayyah binti Al-Ahab bin Zabinah bin Jazimah bin Auf bin Nasr bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Hafasah bin Qais bin Gailan. Dia berada di bawah pemeliharaan Abdu Manaf bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Galib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah mengatakan sebuah syair kepada anaknya yang bernama Khalid yang menggambarkan agungnya kehormatan Mekah dan dia melarang anaknya untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, tentang kerendahan hati di hadapannya dan apa yang seharusnya dilakukan untuk anaknya. Syair berbunyi sebagai berikut. Wahai anakku, janganlah engkau menganiaya anak kecil dan orang tua di Mekah, jagalah kehormatannya anakku, jangan tipuan memperdayakanmu. Barang siapa yang berlaku aniaya di Mekah, dia akan menelan keburukan. Wahai anakku, dia akan dipukul mukanya dan kedua tulang pipinya dibakar. Wahai anakku, aku telah mengalaminya, maka aku dapatkan orang zalim selalu binasa. Allah menjadikannya aman walaupun tidak ada istana dibangun di pelatarannya. Allah jaga burung-burungnya dan kambing liar pun aman di Gunung Sabir. Tuba telah datang untuk menyerangnya, tapi malah dia hiasi bangunannya dengan kain dan indah. Tuhanku telah menghinakan kerajaannya sehingga dia pun memenuhi nazarnya. Dia berjalan ke sana dengan kaki telanjang dengan membawa 2000 unta. Dia juga menghormatinya penghuninya dengan suguhan daging mahar unta. Dia suguhkan pada mereka madu nan jernih dan gandum kualitas tinggi. Pasukan gajah mereka dihancurkan dengan kerikil-kerikil yang diturunkan. Tuhan telah hancurkan kerajaan mereka nan jauh di sana, baik yang di Persia ataupun di Khazar. Maka dengarkanlah jika ia dituturkan pada kalian dan pahamilah bagaimana akhir dari semua yang terjadi. Ibnu Hisham berkata, kata-kata dihentikan pada kafiahnya. Sajak dan tidak diirab, dijelaskan tata bahasanya, subjek, predikat, objek. Kemudian dia keluar dari kota Mekah menuju Yaman bersama dengan pasukannya dan 2 pendeta Yahudi. Tatkala dia memasuki Yaman maka dia menyeru kaumnya untuk masuk agama baru yang dia telah memasukinya hingga masalahnya bisa diselesaikan dengan menjadikan api yang ada di Yaman sebagai hakim. Ibnu Ishaq berkata, telah menceritakan pada saya Abu Malik bin Salabah bin Abu Malik Al-Qurazi. Dia berkata, saya mendengar Ibrahim bin Muhammad bin Talah bin Ubaidillah berkata, tatkala Tuba telah dekat ke negeri Yaman untuk memasukinya maka dia dihadang oleh orang-orang Himyar. Mereka berkata, janganlah engkau memasukinya karena engkau telah meninggalkan agama kami. Maka dia pun menyeru mereka untuk memeluk agamanya dengan mengatakan, sesungguhnya agamaku itu lebih baik dari agama kalian. Maka mereka pun berkata, maka marilah kita selesaikan di depan api. Dia pun berkata, iya. Ibnu Ishaq menambahkan, dalam kepercayaan orang-orang Yaman, di Yaman terdapat api di mana mereka menyelesaikan perkara yang sedang mereka perselisihkan. Api akan membinasakan orang yang zalim dan membiarkan orang yang dizalimi. Maka kaumnya keluar dengan membawa berhala-berhala mereka dan benda-benda yang biasa mereka jadikan sebagai sesajen. Sedangkan pendeta Yahudi membawa 2 mushaf yang digantung di leher mereka. Hingga mereka pun duduk di depan tempat keluarnya api. Maka api pun menyergap mereka. Tatkala api menyerang mereka, orang-orang Yaman pun ngeri dan ketakutan. Namun orang-orang yang hadir menyemangatinya dan menyuruh mereka sabar atas serangannya. Mereka pun bersabar hingga api itu pun mengepung mereka dan memakan berhala-berhala itu dan segala benda-benda yang mereka jadikan sebagai sarana ibadah beserta orang-orang yang membawa benda-benda itu dari kaum lelaki Himyar. Sementara itu 2 pendeta Yahudi itu keluar dengan membawa mushaf yang tetap tergantung di lehernya dan dengan dahi mengucurkan keringat. Sejak saat itu orang-orang Himyar menerima agama raja mereka. Maka sejak saat itu pula agama Yahudi mulai memasuki Yaman. Ibnu Ishaq berkata, seorang informan lain menuturkan kepada saya bahwa kedua pendeta itu dan orang-orang yang keluar dari penduduk Himyar mengikuti api dan bermaksud untuk menolaknya. Dan mereka berkata, barang siapa yang menolaknya maka orang itulah yang paling benar. Maka mendekatlah pada api itu beberapa orang lelaki Himyar dengan membawa berhala-berhala mereka untuk menolak api itu. Namun api itu malah mendekati mereka sehingga membuat mereka gentar ketakutan dan mereka tidak berhasil menolaknya. Setelah itu kedua pendeta itu pun mendekati keduanya seraya membaca Taurat. Api itu pun mundur dari keduanya hingga mereka berdua berhasil mendorongnya ke tempat awal api itu keluar. Maka setelah itu orang-orang Himyar memeluk agama kedua pendeta tersebut. Wallahu a'lam mana yang benar dari kedua kisah di atas.
Ibnu Ishaq berkata, Riyam adalah sebuah rumah yang sangat mereka agungkan dan mereka menyembelih hewan korban di sana dan mereka berbicara sesuai dengan petunjuk yang mereka dapatkan di tempat itu. Kedua pendeta itu berkata kepada Tuba, sesungguhnya itu adalah setan yang sedang mempermainkan mereka. Maka biarkanlah kami melakukan sesuatu pada rumah ini. Tuba berkata, terserah kalian berdua mau diapakan rumah Riyam itu. Maka keduanya mengeluarkan dari rumah ini, sebagaimana banyak dikatakan orang-orang Yaman, satu anjing hitam lalu mereka sembelih kemudian mereka berdua menghancurkan rumah itu. Maka sampai saat ini sisa-sisanya sebagaimana dikatakan kepada saya, adalah bercak-bercak bekas darah yang tumpah di atasnya. Pemerintahan Hasan bin Tuban dan pembunuhan saudaranya Amr atasnya. Tatkala anaknya yang bernama Hasan bin Tuban Asad Abi Karib berkuasa, dia berangkat bersama dengan penduduk Yaman dengan maksud untuk menguasai tanah Arab dan Persia. Tatkala mereka berada di sebagian negeri Irak, Ibrahim bin Hisham berkata, tempatnya di Bahrain sebagaimana dikatakan kepada saya oleh sebagian ahli ilmu, orang-orang Himyar itu tidak suka untuk melanjutkan perjalanan bersamanya dan mereka mengingatkan untuk kembali lagi ke negeri Yaman dan menemui penduduknya kembali. Maka mereka pun berkata kepada saudara Hasan yang bernama Amr yang saat itu bersama dengannya. Mereka berkata, bunuhlah saudaramu Hasan dan akan mengangkatmu sebagai raja kami dan kau kembali ke negeri kami. Amr pun merespon ajakan mereka. Lalu mereka sepakat untuk melakukan rencana tersebut kecuali seorang yang bernama Zurwain al-Himyari di mana dia melarang Amr untuk melakukan rencana jahat tersebut. Namun Amr tidak menerima nasihatnya. Maka berkatalah Zurwain al-Himyari, ketahuilah wahai orang yang membeli begadang malam dengan tidur, bahagialah orang yang senantiasa bermalam dengan mata tenang, adapun orang-orang Himyar mereka ingkar dan khianat, semoga Tuhan mengampuni Zurwain. Kemudian dia menuliskannya di atas secarik kertas dan memberikan stempel lalu dia memberikannya kepada Amr seraya berkata, simpanlah surat ini dariku bersamamu. Maka Amr pun melakukan apa yang dia katakan. Kemudian dia membunuh saudaranya Hasan lalu dia pun pulang kembali ke Yaman bersama dengan orang-orang yang bersamanya. Maka berkatalah salah seorang Himyar, tak tegalah mata yang melihat orang seperti Hasan terbunuh di negeri generasi yang lalu seorang putra mahkota membunuhnya karena takut dipenjara. Esok harinya mereka berkata, Labab tidak apa-apa, orang yang mati di antara kalian adalah yang terbaik di antara kita dan orang yang hidup di antara kita adalah pimpinan kita dan kalian semua pemimpin kami. Ibnu Ishaq berkata, ucapannya Labab dalam bahasa Himyar berarti labasa tidak apa-apa. Sedangkan Ibnu Hisham menyebutkan, diriwayatkan bahwa bacaannya adalah libab bukan labab. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Amr bin Tuban memasuki Yaman maka dia menderita insomnia sehingga dia tidak bisa memicingkan matanya sedikitpun. Tatkala penyakit itu demikian memberatkannya maka dia menanyakan pada para dokter, dukun dan tukang ramal apa yang sebenarnya menimpa dirinya. Maka berkatalah seseorang di antara mereka, demi Allah sesungguhnya tidaklah ada seseorang yang membunuh saudaranya atau keluarga dekatnya karena benci sebagaimana yang engkau telah lakukan terhadap saudaramu, kecuali dia akan menderita penyakit tidak bisa tidur dan dia akan ditimpa penyakit insomnia. Tatkala ungkapan itu dikatakan padanya, maka dia pun membunuh semua orang yang menyuruhnya untuk membunuh saudaranya Hasan. Mereka terdiri dari para pemuka dan pembesar Yaman. Hingga suatu saat tiba waktunya giliran Zurwain. Maka berkatalah Zurwain padanya, saya punya alasan yang meringankan saya. Amr berkata, apa itu? Zurwain menjawab, surat yang dulu aku berikan padamu. Maka dia pun mengeluarkan surat itu, ternyata dia dapatkan 2 bait syair. Dan dia pun meninggalkan Zurwain pergi dan dia berpendapat bahwa orang itu telah memberinya nasihat. Setelah Amr meninggal kerajaan Yaman menjadi kacau balau dan mereka terpecah menjadi sekian banyak kelompok. Lakniyah Zisyanatir mencaplok kerajaan Yaman. Seorang dari Himyar yang tidak memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan, yang bernama Lakniyah Yanuf Zusyanatir mencaplok tahta kerajaan Yaman dan membunuh para pembesarnya dan membuat keluarga kerajaan nelangsa. Maka seorang Himyar berkata kepada Lakniyah dalam sebuah syair, Himyar telah bunuh anak-anak dan mengusir putri-putrinya melakukan pekerjaan yang melakukan dengan tangan mereka sendiri menghancurkan dunianya dengan kekejian mimpi-mimpinya sedangkan yang lenyap dari dunia adalah lebih banyak demikianlah kurun-kurun itu telah berlaku kezaliman dan kekejian sehingga kejahatan bertumpuk dan dikumpulkan. Lakniyah adalah seorang lelaki fasik yang gemar melakukan perbuatan homoseksual. Dia seringkali meminta anak-anak muda keturunan raja untuk datang ke istananya lalu dia melakukan hubungan homoseksual dengannya di sebuah kamar yang sengaja dia bangun untuk tujuan ini agar mereka tidak menjadi penguasa setelahnya. Setelah itu dari atas kamar dia melihat pada para pengawalnya dan pasukannya yang hadir di sana dan dia mengambil siwak yang dia letakkan di mulutnya untuk memberi tanda pada mereka bahwa dia telah selesai melampiaskan hasratnya.
Hingga pada suatu waktu dia mengirimkan seseorang untuk memanggil Zurah Zunuwas bin Tuban Asad saudara Hasan. Saat Hasan dibunuh, dia masih anak-anak. Kemudian dia tumbuh menjadi seorang remaja yang ganteng, gagah, cerdas, dan berkarakter budiman. Tatkala utusan itu datang menemuinya, dia pun menyadari apa yang bakal terjadi, maka dia pun mengambil sebilah pisau tajam kecil yang dia simpan di antara kedua kaki dan sandalnya. Kemudian dia mendatanginya dan berdua dengannya. Saat itulah dia melompat dan menikamnya, lalu dia menekuk dan membunuhnya. Lalu dia penggal, lalu dia letakkan kepala itu di jendela yang menjadi tempat dia melihat pada orang-orangnya di bawah. Zunuwas meletakkan siwak di mulut orang Lakniah, kemudian dia keluar ke tengah manusia. Maka mereka pun berkata padanya, "Wahai Zunuwas, basah ataukah kering?" Maka dia pun menjawab, "Tanyakanlah pada kepala itu." Maka mereka pun melihat ke jendela dan mereka pun melihat kepala Lakniah telah terputus. Maka mereka pun bergegas menyusul Zunuwas hingga akhirnya terkejar. Mereka pun berkata, "Tidak selayaknya ada orang yang menjadi raja atas kami karena engkau telah membebaskan kami dari orang yang sangat bejat ini." Kekuasaan Zunuwas. Orang-orang Himyar pun mengangkat Zunuwas menjadi raja mereka. Himyar, kabilah-kabilah Yaman bersatu di bawah kekuasaannya. Dia adalah raja terakhir yang berasal dari Himyar, dia adalah Sahibul Uhdud dan dia menyebut dirinya Yusuf. Dia menjadi raja dalam kurun waktu sekian lama. Sementara itu di Najran ada sisa-sisa pemeluk agama Nabi Isa alaihi salam yang berpegang teguh dengan kitab Injil. Mereka adalah orang-orang terhormat dan istiqomah dengan agama mereka. Agama Kristen itu berasal dari Najran, sebuah kawasan yang berada di tengah-tengah tanah dan penduduk Arab di zaman itu. Sedangkan penduduk Arab kala itu adalah para penyembah berhala secara keseluruhan. Penyebab masuknya agama ini ke Najran adalah adanya sisa seorang penganut Kristen yang bernama Faimiyun yang berada di tengah-tengah mereka, lalu dia berhasil menjadikan pemeluknya pindah agama dari paganisme penyembah berhala menjadi pemeluk Kristen. Awal kemunculan agama Kristen di Najran. Ibnu Ishaq berkata, Mughirah bin Abi Labid mantan budak Ahnas meriwayatkan dari Wahab bin Munabi al-Yamani bahwa sesungguhnya telah mengatakan pada mereka, awal kemunculan agama Kristen di Najran adalah bahwa seorang sisa pengikut Nabi Isa bin Maryam yang bernama Faimiyun, seorang yang sangat saleh, seorang mujtahid yang gigih dan seorang zahid dari dunia, seorang yang doanya mustajab sedang melakukan pengembaraan dan dia singgah di berbagai kota dan desa. Dan tidaklah dia mengenal sebuah desa kecuali dia akan keluar menuju ke desa lain yang dia tidak ketahui. Dia tidak pernah makan apapun kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dia seorang ahli bangunan yang berkubang dengan tanah dan sangat menghormati hari Ahad. Jika hari Ahad tiba maka dia tidak melakukan pekerjaan apapun. Dia akan keluar ke sebuah tanah lapang lalu melaksanakan salat hingga menjelang malam. Dia berkata, dia berada di salah satu desa di Syam dan melakukan pekerjaannya itu secara sembunyi-sembunyi. Ternyata ada seseorang yang menangkap dengan cermat perilaku baiknya, orang itu bernama Soleh. Soleh sangat mencintainya, satu hal yang belum pernah dia rasakan pada siapapun sebelum ini. Soleh pun mengikutinya kemanapun dia pergi. Faimiyun tidak menyadari apa yang dilakukan oleh Soleh itu. Hingga suatu hari Ahad dia keluar ke tanah lapang sebagaimana biasa dia lakukan sebelum ini. Soleh pun mengikutinya, sementara Faimiyun tidak tahu. Maka Soleh melihat dengan sembunyi-sembunyi apa yang dia lakukan di sana karena dia tidak ingin diketahui tempatnya berada. Faimiyun berdiri untuk melakukan salat. Tatkala dia sedang melakukan salat, tiba-tiba ada seekor ular berkepala 7 mendekatinya. Tatkala Faimiyun melihat, maka dia berdoa agar diselamatkan dari ular itu. Seketika itu juga ular berbahaya itu mati. Peristiwa itu disaksikan oleh Soleh namun dia tidak menyadari apa yang menimpa ular ganas berkepala 7 itu. Tatkala Faimiyun melihat, maka dia berdoa agar diselamatkan dari ular itu. Seketika itu juga ular berbahaya itu mati. Peristiwa itu disaksikan oleh Soleh namun dia tidak menyadari apa yang menimpa ular ganas berkepala 7 itu. Dia mengkhawatirkan ada sesuatu yang terjadi atas dirinya sehingga dia tidak mampu mengendalikan diri, lalu berteriak, "Wahai Faimiyun, ular besar sedang mendekatimu." Namun dia tidak menoleh dan melanjutkan salatnya hingga selesai. Saat malam menjelang dia pun pulang. Faimiyun kini menyadari bahwa dirinya telah dikenal dan Soleh telah mengenal posisinya. Maka Saleh pun berkata, "Wahai Faimiyun, demi Allah, ketahuilah bahwa aku tidak pernah mencintai sesuatu pun sebagaimana aku mencintaimu. Aku ingin senantiasa menemanimu dan ingin bersamamu kemanapun engkau berada." Faimiyun berkata, "Terserah, engkau tahu sendiri bagaimana kondisiku, jika kau merasa kuat untuk menjalaninya, maka ikutilah aku." Maka Soleh pun menemaninya dimanapun dia berada. Hampir saja orang-orang desa itu mengalami sebuah guncangan menyaksikan beberapa hal aneh yang muncul darinya.
Di mana jika ada seseorang yang dia dapatkan sedang sakit maka dia pun berdoa dan orang itu pun sembuh. Tapi jika dia dipanggil untuk mendatangi orang yang sakit dia tidak datang. Suatu waktu ada seseorang yang memiliki anak yang buta dan dia pun menanyakan tentang Fai Miyun dan dikatakan kepadanya bahwa dia tidak akan datang jika dia panggil oleh seseorang, namun dia adalah seorang pekerja bangunan yang mendapatkan upah. Lelaki itu pun datang menemui anaknya dan meletakkannya di sebuah kamar lalu dia menutupinya dengan kain. Kemudian lelaki menemuinya dan dia pun berkata, "Wahai Fai Miyun, sesungguhnya aku menginginkan sesuatu untuk dikerjakan di rumahku. Maka berangkatlah bersamaku hingga engkau melihat kondisinya dan aku pun akan memberimu bayaran atas pekerjaanmu tersebut." Maka dia pun berangkat bersama lelaki itu hingga dia memiliki kamar tempat anaknya diletakkan. Lalu Fai Miyun berkata, "Apa yang hendak engkau kerjakan di rumahmu ini?" Lelaki tadi menjawab, "Ini dan ini." Lalu lelaki itu menyingkapkan kain yang menutup sang anak seraya berkata, "Wahai Fai Miyun, anakku adalah salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah dan dia telah ditimpa penyakit sebagaimana yang engkau saksikan. Maka doakanlah agar dia sembuh." Fai Miyun pun mendoakan anak itu, maka bangkitlah anak itu seperti seorang yang tidak menderita mengalami sakit apapun. Tahulah Fai Miyun bahwa dirinya kini telah diketahui oleh banyak orang, untuk itulah dia segera keluar meninggalkan desa tersebut yang ditemani oleh Soleh. Tatkala dia sedang berjalan di sebagian negeri Syam, dia melewati sebuah pohon yang sangat besar, tiba-tiba seseorang memanggilnya dari arah pohon itu, "Wahai Fai Miyun." Fai Miyun menjawab, "Ya, aku masih menunggumu dan aku senantiasa berkata kapan dia akan datang. Hingga aku kini mendengar suaramu maka tahulah bahwa engkau adalah dia. Janganlah engkau pergi sebelum mendoakan aku di atas kuburku karena sesungguhnya aku akan sekarang." Dia berkata, maka lelaki itu pun meninggal dan dia pun berdiri sambil berdoa hingga orang-orang di sekitarnya menguburkannya. Lalu dia pun pergi dan tetap diikuti oleh Soleh hingga akhirnya datang ke sebagian negeri Arab dan penduduknya melakukan tindakan yang keji pada keduanya. Mereka kemudian dibawa oleh sebagian pelancong orang Arab lalu keduanya oleh mereka dan dijual di Najran. Orang-orang Najran waktu itu menganut agama orang-orang Arab dengan menyembah sebuah pohon kurma yang sangat tinggi yang berada di tengah-tengah mereka dan mereka memiliki perayaan hari raya tahunan. Jika hari raya tahunan itu datang maka mereka menggantungkan setiap baju yang indah dan perhiasan wanita yang mereka dapatkan kemudian keluar ke pohon tersebut lalu mereka tinggal seharian di sana. Salah seorang yang sangat terkenal di antara mereka membeli Fai Miyun sedangkan yang lain membeli Soleh. Fai Miyun senantiasa melakukan qiyamul di tempat orang yang membelinya itu. Dan setiap kali melakukan salat malam itu rumah itu menjadi benderang tanpa ada lampu di dalamnya. Tuannya melihat peristiwa tersebut dan dia sangat kagum dan takjub. Maka dia pun menanyakan tentang agamanya dan dia pun memberitahukannya. Fai Miyun berkata padanya, "Sesungguhnya kalian berada dalam kebatilan, sesungguhnya pohon kurma ini tidak akan pernah mendatangkan bahaya dan tidak juga bisa mendatangkan manfaat dan jika aku berdoa kepada Tuhan yang aku sembah untuk membinasakannya pasti dia akan menghancurkannya. Dia adalah Allah yang tidak ada sekutu apapun baginya." Maka berkatalah tuannya, "Kerjakanlah karena sesungguhnya jika engkau mampu melakukan itu kami akan masuk agamamu dan kami akan meninggalkan agama yang selama ini kami anut." Fai Miyun bangkit kemudian bersuci dan melakukan salat 2 rakaat kemudian dia berdoa kepada Allah untuk membinasakan pohon kurma besar itu. Allah mengirimkan angin kencang yang membuat pohon itu tercerabut ke akar-akarnya dan kemudian tumbang. Maka orang-orang Najran pun masuk dan memeluk agama yang dia peluk dan Fai Miyun membawa mereka pada syariah Isa bin Maryam alaihissalam. Setelah itu terjadilah peristiwa-peristiwa penyimpangan yang menimpa atas pemeluk agama mereka di berbagai negeri. Maka sejak saat itulah muncul agama Kristen di negeri Najran di negeri Arab. Ibnu Ishaq berkata, inilah yang diceritakan oleh Wahb bin Munabih tentang orang-orang Najran.